Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Kita sudah siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita. Kita datang di rumah Tuhan untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik bagi saudara dan saya, sudah dipimpin dari hari-hari yang kita telah lalui. Kita percaya sampai detik ini Tuhan tetap memelihara saudara dan saya. Sebagai ucapan syukur kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang kita tidak dapat pikirkan, yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Kita percaya kasih setia Tuhan yang luar biasa tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sangat indah. Haleluya. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Saat kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita percaya roh Tuhan ada di tengah-tengah perhimpunan kita pagi hari ini. Haleluya. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Hadiratmu
Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, karena Engkau begitu baik bagi kami semua. Kami datang pagi hari ini dengan keberadaan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat ibadah kami. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami. Boleh kami merasakan hadirat-Mu turun di tengah-tengah perhimpunan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami semua Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Haleluya, terima kasih Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Gembala berdoa untuk ibadah kita siang hari ini. Kami menaikkan puji, syukur, sembah, hormat kepadamu. Terima kasih Engkau adalah Allah yang baik. Kami senantiasa dapat menikmati kebaikan, kebesaran Tuhan dalam hidup ini. Kami ada oleh karena anugerah-Mu. Nah, itulah sebabnya kami datang ke dalam rumah-Mu untuk kami boleh melayani, kami boleh memuliakan, kami boleh menyembah, kami boleh memuji, bersyukur kepadamu buat apa yang Kau telah berikan dalam hidup kami. Biar Tuhan layakkan kami, suci kuduskan hati pikiran segenap keberadaan kami, sehingga ibadah ini menjadi satu korban yang harum di pemandangan Tuhan. Nama Engkau dipermuliakan. Kami menyerahkan ibadah ini biar Tuhan memimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Urapi setiap pelayan dalam bidang mereka masing-masing. Pelayanan mereka akan menjadi lawatan Tuhan bagi kami, karena Engkau ada dalam ibadah ini. Kami percaya bahwa ada berkat yang Kau siapkan dalam ibadah ini. Apapun yang kami bawa dari rumah kami, dan dalam ibadah ini Engkau akan menunjukkan kuasa-Mu untuk memberikan jawaban bagi kami. Kami doakan bagi umat-Mu yang belum bersama-sama, Tuhan hantar mereka, halangan rintangan Tuhan singkirkan. Dapatlah kami bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu. Kami berdoa Kau ada kuasa roh di udara mau mengganggu ibadah ini. Bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan, baik ruangan hati, pikiran kami, dan ruangan ini menjadi tempat di mana hadirat Allah hadir. Dan kami boleh menikmati berkat lawatan-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Membuka ibadah ini dengan memperalaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur kasih setia Tuhan yang begitu besar yang sudah dilimpahkan bagi saudara dan saya. Kita tidak dapat mengukurnya, panjang dan lebarnya, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan yang luar biasa. Sampai detik ini kita boleh merasakan kasih itu. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Biarlah kasih setia Tuhan tetap di dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah pagi hari ini kita boleh terus setia kepada Tuhan. Kita mau terus tinggal di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya. Kita sama-sama bangkit berdiri ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah kita tetap tinggal berdiri, kita terus memuji nama Tuhan. Kita ganti lagi dengan pujian. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah
siapkan hati kita, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah tanah-tanah hati kita menjadi tanah-tanah yang subur untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman yang kita dengar pada pagi hari ini memberikan jawaban bagi saudara dan saya dan menjadi berkat bagi kita semua. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Siapkan hatimu Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, yang berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong Sesuai pujian yang kita naikkan, kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah tanah-tanah hati kita yang kering ini boleh dibasahi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan boleh firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk kita melangkah di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki saudara dan saya. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal, kalau firman itu ada dalam hidup saudara dan saya. Firman yang menuntun langkah-langkah hidup saudara dan saya. Biarlah pagi hari ini kita buka hati kita lebar-lebar untuk kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan sangat berkuasa. Firman Tuhan yang memberikan jawaban bagi saudara dan saya. Firman Tuhan yang dapat menghibur, yang dapat memberi kekuatan bagi saudara dan saya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Mari kita sama-sama naikkan firman
kasih Bapa yang Terima baik. kasih. Terima kasih. Kami ada sampai saat ini Bapa, semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus Haleluya. untuk waktu yang masih Tuhan berikan untuk kami bersama-sama Haleluya. beribadah di rumah-Mu Bapa. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Terima Di kasih. saat kami menaikkan pujian kepada Engkau, Yesus. di saat kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari demi hari yang kami lalui, Engkau senantiasa melingkupi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Inilah yang bisa kami perbuat Tuhan. Ini yang bisa kami lakukan Bapa, untuk membalas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus, semakin hari semakin setia mengiring Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan Bapa pimpinan-Mu dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak kuat Bapa. Tanpa Engkau kami tidak mampu dalam dunia ini Tuhan Yesus. Tapi sebagai anak-anak-Mu, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Engkau senantiasa menuntun langkah-langkah kami Tuhan Yesus. Engkau senantiasa melingkupi kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Tibalah saatnya kami Tuhan rindu untuk mendengarkan suara-Mu kembali Tuhan Yesus. Yang menuntun langkah kami Tuhan Yesus. Yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami dalam dunia ini Bapa. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang sebentar kami dengarkan Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Jadikanlah hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat untuk kami sidang jemaat-Mu pada jam siang hari ini Tuhan Yesus. Pakai Bapak Gembala kami Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami sidang jemaat boleh fokus Tuhan Yesus di saat kami mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau tahu Tuhan memakai segala Tuhan Yesus. Pelayan-pelayan-Mu pada ambil bagian pada jam siang hari ini. Engkau memberkati mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan diam Tuhan Yesus. Dan kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita duduk dengan tenang, kita hormati firman Tuhan. Nanti firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita segera pergunakan waktu dengan baik untuk kita melihat kepada ayat-ayat mas kita. Dan ayat-ayat mas kita kali ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Kita membaca pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan, saudara tolong menyimak baik-baik dari Alkitab masing-masing. Demikian bunyinya. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu, dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu,
Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Amin, silakan duduk. Membaca ayat ini tentu kita mengetahui ini adalah satu peristiwa dalam bagian kehidupan Elia yang dia alami. Nah, saudara, lalu kemudian setelah kita melihat lebih jauh dari mulai Fatsal sebelumnya, Elia berperang dengan Nabi Baal, dan itu adalah berdoa meminta supaya Allah yang mendengar, Allah yang hidup, yang mana, yang nabi-nabi Baal itu atau Allah Elia, dan yang menjawab dengan api membakar korbannya, maka dia itulah Allah, dan Israel harus menyembah ke sana. Karena Israel telah meninggalkan Allah, karena ini saudara adalah kerajaan di utara. Karena Ahab istrinya adalah Isabel yang membuat seluruh orang Israel itu menyembah kepada berhala. Nah, saudara, akhirnya Allah menunjukkan kuasanya. Korban Elia itulah yang dimakan dengan api. Lalu Elia membunuh semua nabi-nabi Baal, 450 orang. Tetapi setelah peristiwa itu, maka Isabel, istri dari Ahab, berkata dengan mengancam, "Besok sama, lehermu pun juga akan kupenggal, sama seperti engkau memenggal nabi-nabi kami, nabi-nabi Baal, lehermu juga akan dipenggal." Lalu Elia lari di pasal 19 ini. Dalam larinya, dia lari untuk menghindar supaya dia tidak dibunuh. Tadi kita baca, dia mengadu pada Tuhan, mau dicabut nyawanya. Dan dia capek, dia tidur dengan doa yang putus asa, "Tuhan, aku gak lebih baik dari pendahulu-pendahuluku. Cabut aja nyawaku, karena kalau bunuh diri dihukum, bukan? Dan tidak akan masuk dalam sorga. Udah cabut aja nyawaku Tuhan." Elia berputus asa waktu itu. Tuhan bangunkan dan kemudian memberi dia makan roti dan minum air. Tidur lagi Elia. 2 kali Tuhan bangunkan dia, memberi roti dan air. Lalu kuatlah Elia. Dan dia berjalan, dia ke gunung Horeb atau ke gunung Allah. Nah, kemudian kita membaca ayat-ayat ini. Allah ingin menyatakan diri kepada Elia. Allah ingin menunjukkan dirinya kepada Elia di sini. Maka ketika Elia sedang bersembunyi di balik gunung, Tuhan berkata, "Coba engkau berdiri dan lihatlah pernyataan diriku kepadamu." Saudara, hal pernyataan diri Tuhan kepada orang yang percaya itu adalah satu poin yang penting. Satu hal yang seharusnya kita mengalami, yaitu Allah secara pribadi menyatakan dirinya kepada kita. Entah lewat momen apa, tapi Tuhan itu menyatakan dirinya kepada kita secara pribadi. Mengapa pernyataan diri Allah kepada orang percaya itu begitu penting? Karena dalam pernyataan diri Allah kepada orang yang percaya, maka orang percaya akan mendapatkan kekuatan. Dalam pernyataan diri Allah kepada orang yang percaya, kalau kita baca di sini, di sana orang percaya mendapatkan bimbingan, tuntunan atas jalan hidup, atas segala situasi yang dihadapinya. Dan kita membutuhkan itu, yaitu pernyataan diri Allah yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan sekaligus menuntun, mengarahkan langkah-langkah kita. Supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat di tengah banyaknya masalah yang kita hadapi.
Di tengah beratnya tekanan hidup yang kita hadapi. Seperti Elia, di tengah keputusasaannya, di tengah pelariannya, di tengah ketidakberdayaannya, dia butuh pernyataan diri Allah baginya supaya dia dikuatkan kembali. Dia dibangkitkan kembali, dia dihiburkan dan sekaligus dia mendapat tuntunan untuk apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Saudara, itulah yang harusnya kita mengalami dalam hidup ini, yaitu pernyataan diri Allah kepada kita. Ada saat-saat, ada momen di mana kita membutuhkan itu, saudara, secara pribadi bagi kita. Nah, ketika Allah menyatakan dirinya, kita baca ayat-ayat ini. Ternyata Allah menyatakan dirinya itu bukan lewat gempa. Bukan juga lewat angin yang memecah batu. Saya belum pernah melihat nih. Angin bikin pecah batu itu kayak apa, saudara? Kalau saya melihat paling palu yang dipakai atau bom untuk menghancurkan batu. Kalau bom dinamit, saudara. Itu bayangkan, ini angin kurang lebih sama lah seperti itu. Jadi kita luar biasa kalau kita baca di sini. Suaranya menggelegar. Wah, itu bisa membuat telinga kita itu bisa menjadi pecah karena mendengar itu. Kemudian belum lagi api. Tapi ternyata di kesemuanya itu Allah tidak ada, kita baca di sini. Ketika Elia mendengar angin sepoi-sepoi basah, itu artinya di waktu yang tenang. Di waktu yang hening, di waktu yang sejuk, di waktu yang teduh. Disitulah Allah menyatakan dirinya kepada Elia. Pelajaran apakah yang kita bisa ambil di sini bagi kita, saudara? Saya ajak saudara kita buka dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7 saat Tuhan akan mengeluarkan Israel dari Mesir, maka dia mengutus Musa dan Musa menyampaikan firman Tuhan kepada Firaun. Kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-15, ayat yang ke-16 bunyi begini. Oleh ayat yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan dan seterusnya. Jadi Tuhan sudah memilih Musa. Musa diminta menjadi utusan Tuhan berbicara atas nama Tuhan. Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada Musa, kepada Firaun. Dan apakah yang diminta oleh Tuhan dari Firaun atas umatnya yang menjadi budak Firaun di Mesir waktu itu, yaitu umatnya Israel. Yang Tuhan minta adalah, izinkanlah Israel pergi. Keluar dari Mesir ini, pergi ke padang belantara untuk mereka beribadah di sana. Padang belantara adalah tempat yang sunyi, saudara. Di Mesir Israel disibukkan dengan hingar-bingar, dengan bermacam-macam karena mereka menjadi budak Rodi, berita Mesir dan perlakuan Mesir, segala sesuatu yang mereka sedang kejar di Mesir. Nah, mereka tuh diperhadapkan dengan semuanya itu. Satu kehidupan yang tidak mempunyai waktu yang tenang. Satu kehidupan di mana manusia hanya disibukkan, mengejar dan bising dengan suara-suara dunia. Maka Tuhan meminta supaya umatnya keluar. Dan dia mengadakan ibadah di tempat yang tenang. Itulah yang Tuhan minta dari umatnya dan disampaikan kepada Firaun. Dari hal ini kita mengerti bahwa waktu untuk menghampiri Tuhan, waktu untuk beribadah,
Itu merupakan satu waktu yang spesial. Di Israel mereka mendapatkan ini, kuduskanlah hari Sabat. Ada seorang pelayan, dia membagikan share kepada kami. Saya mengikuti Hagai Institute, dari Institut Kepemimpinan, tapi Kristen ini. Salah satu pembicaranya, dia dulu bekas pimpinan bank, saudara. Dan dia pensiun, dia melayani, dia menjadi pembicara, di Hagai itu juga dia menjadi salah satu pembicara. Dan dia banyak membuat seminar, tapi itu melibatkan dokter-dokter dan seminar, salah satu seminarnya misalnya untuk kesehatan, topiknya tentang jus sehat, tentang bagaimana memelihara kondisi yang baik. Dan seminar itu diadakan pada hari Minggu. Satu kali saya diposting itu untuk diundang. Lalu saya katakan, minta maaf Bu, Minggu adalah waktu untuk kami melayani Tuhan. Dari pagi sampai malam saya ada di rumah Tuhan. Tidak ada waktu bagi saya untuk itu. Kemudian dalam grup itu secara pribadi saudara Japri, secara grup disampaikan lagi di kami ex Haga itu tentang seminar itu. Saya masukkan lagi postingan. Hari Minggu adalah hari untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kalau hari Minggu adalah hari beribadah kepada Tuhan dipakai untuk yang lain, maka fokus akan pecah dan tidak akan dapat penuh hati, pikiran, segenap hidup kepada Tuhan, diberikan pada Tuhan. Karena itu akan terbagi dengan seminar itu dan yang lainnya. Enggak dijawab saudara sampai sekarang. Saya sudah ingatkan kepada yang sama-sama peserta Hagai loh. Kan ibu itu kan dia pengusaha, ibu itu kan ibadah juga Minggu. Kenapa kau posting kayak begini? Dia diam saudara, tidak menjawab di situ. Nah saudara, selama kita masih hanya sibuk, kesibukan kita atau kita biarkan diri kita disibukkan oleh dunia, tidak pernah kita akan mengerti, mengenal isi hati Tuhan dengan baik. Sampai kita memberikan secara khusus dan secara spesial waktu kita kepada Tuhan. Untuk kita beribadah seperti hari ini. Mendengar firman-Nya, menyembah Dia, melayani Dia. Dan itu yang Tuhan mau. Dia tidak mau hati kita terbagi. Dia tidak mau hati kita terbelah. Nanti ke dunia, nanti ke Dia. Dan pada akhirnya apa yang kita terima pesan Tuhan tidak akan menjadi tertanam dalam hidup kita dengan baik. Tetapi itu akan menjadi rusak karenanya. Saudara, ini kalau kita membaca kitab Keluaran, berkali-kali Musa datang kepada Firaun kan sampai 10 hukuman itu. Berkali-kali datang tekanannya sama, lepaskan umatku supaya mereka pergi beribadah di padang gurun itu. Di tempat yang khusus, di tempat yang tidak ada keramaian Mesir di sana. Nah saudara, seperti itulah ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia, bukan kepada perkara-perkara yang bersifat, saudara. Tapi Tuhan ada saat kita beribadah kepadanya. Mengapa seringkali dalam kita beribadah kita tidak merasakan kehadiran Tuhan? Karena hati dan pikiran kita tidak serahkan pada Tuhan. Masih ada di Mesir dunia. Tetapi kalau hati dan pikiran saudara tertuju kepada Tuhan, pagi ini saudara akan berjumpa dengan Dia. Dan engkau pulang membawa berkat daripada Tuhan. Jangan tubuh kita saja yang hadir. Tapi kebanyakan saudara, bisingnya dunia itu ada di pikiran kita, ada di hati kita. Pernyataan diri Tuhan ini penting. Mungkin dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini kita sedang menghadapi tekanan yang membuat kita putus asa di pekerjaan, di keluarga kita. Kita butuh pernyataan diri Tuhan. Di mana kita akan dikuatkan, kita akan ditopang, kita akan mendapatkan arahan dan petunjuk daripadanya. Sehingga kita mengerti jalan mana yang harus kita pilih. Dan di sana mujizat akan menjadi bagian kita. Dan pernyataan diri Tuhan itu akan kita alami
kalau kita memberi waktu yang tenang khusus. Yang saya berharap waktu saudara beribadah saat ini, bukan hanya tubuh saudara yang ada di sini, tapi hatimu, jiwamu, pikiranmu juga ada di sini dan sedang melayani Dia. Maka Dia pasti akan memberkati kita. Saudara, itu yang kita baca dari peristiwa ini, pelajaran yang kita bisa tarik. Lalu dari mana lagi Tuhan akan bisa menyatakan dirinya? Jadi yang pertama kita dapatkan di sini, Allah menyatakan dirinya kalau kita mengadakan satu waktu yang khusus di ketenangan, satu waktu di mana kita beribadah kepada seperti saat ini. Disitulah Tuhan dapat menyatakan diri kepada kita. Dan Dia akan memberikan jawaban. Dia akan melawat, Dia akan memulihkan, Dia akan membaharui. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan menopang kita, menjadikan kita mampu untuk kita boleh berjalan dalam kehendak-Nya. Saudara, kalau kita mengalami penyataan diri kita, penyataan diri Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita akan tidak seperti biasa, saudara. Kita akan memiliki satu kemampuan yang khusus untuk menghadapi segala situasi yang sulit. Karena kita sudah mengerti tuntunan Tuhan. Lalu kita sudah berinteraksi. Kita sudah membangun satu relasi yang begitu dekat dengan Dia. Sumber kuasa kita. Sumber pertolongan kita yang ajaib. Maka kalau kita pulang, kita berjalan, kita akan sanggup menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan. Pertanyaan yang berikut adalah, dengan cara apa lagi Tuhan menyatakan dirinya? Tadi Dia melalui ibadah, satu waktu yang khusus yang kita beri kepadanya. Yang kedua, saya ajak saudara kita buka dalam Yesaya pasal yang ke-57. Yesaya 57 ayat yang ke-15 bunyinya begini. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Lewat Nabi Yesaya, Allah berkata bahwa Dia ada, Dia akan tinggal, Dia akan menyatakan dirinya. Kalau kita baca di sini, di hati yang remuk dan rendah. Orang yang rendah hati dan yang remuk hatinya, di situ Allah mau menyatakan dirinya. Saudara, hal remuk hati itu bisa terjadi karena beberapa peristiwa yang dialami oleh kehidupan seseorang. Kita akan melihat contoh, saudara. Kalau saudara buka dalam Yosua pasal yang ke-7, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Itu adalah peristiwa di mana Israel baru saja dikalahkan oleh bangsa Ai yang kecil. Mereka sudah menang melawan Yeriko yang besar, tapi mereka kalah dengan bangsa Ai yang kecil. Dan saat itu Yosua sebagai pemimpin, dia menjadi hancur hatinya. Dia kalau di Israel, saudara, orang yang berduka cita itu dia buka bajunya, dia pakai karung, dia duduk di tanah, lalu dia ambil abu, dia taruh kepalanya. Dan dia nangis di situ, saudara. Nah, itu yang dilakukan oleh Yosua. Dia berkata begini, ya Allah, kenapa Engkau biarkan kami kalah dengan bangsa itu? Ini masih banyak bangsa-bangsa yang lain di Kanaan ini. Kalau mereka dengar begini lalu mereka menyerbu sama-sama, habislah umatmu, kami habis binasa Tuhan. Kenapa Engkau seperti ini? Remuk hatinya sebagai tanggung jawab seorang pemimpin. Kenapa seperti ini Tuhan? Engkau biarkan kami kalah. Kan sudah menang lawan Yeriko, kok dengan yang ini kalah Tuhan? Aduh, kenapa? Kalau kita baca di situ, saudara. Jadi bisa dikatakan bahwa Yosua ini dia menangis, dia remuk hatinya karena dia gagal. Gagal membawa kemenangan kepada Israel. Ini tanggung jawabnya.
Banyak kali kita dalam hidup ini, waktu rencana kita gagal, ada hal-hal yang kita inginkan gagal tidak tercapai. Saya tidak tahu bagaimana saudara. Remuk tidak hati saudara. Tapi ada satu pepatah rohani katakan begini, kesempitan manusia itu adalah kesempatan bagi Allah. Kesempatan bagi Allah itu adalah kesempatan bagi manusia itu adalah kesempitan bagi Allah. Pengertiannya begini. Kalau manusia itu terdesak dalam keadaan yang sempit, dia akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, itu kesempatan Allah untuk dia akan menunjukkan kehadirannya. Tapi kalau manusia itu dia lega dan dia bisa menikmati segala keberhasilannya, biasanya dia lupa sama Tuhan. Nah, Tuhan sempit nih, nggak ada ruang bagi dia untuk bisa menyatakan kehendaknya pada kita. Nah, gitu pengertian rohaninya. Ini Yosua, saudara. Dia gagal dalam tanggung jawabnya. Barangkali ada seorang kepala rumah tangga, seorang pemimpin dalam pekerjaan, seorang yang sedang punya usaha, seorang yang sedang bekerja. Saudara mendapatkan sesuatu di sana dan sesuatu itu adalah sebuah kegagalan. Lalu engkau remuk hatimu. Itu adalah kesempatan bagi Allah. Kalau di dalam kegagalan kita mau datang kepada Dia, Tuhan, aku gagal, aku tidak bisa ini. Jangan di dalam kegagalan kita lari ke yang lain. Yosua, dia datang kepada Tuhan, saudara. Ya Tuhan, saudara baca di Yosua pasal 7 di sana. Yosua 7 ayat yang ke-15 di sana, ayat 6 sampai 9. Dia gagal, saudara. Dalam kesulitan hidup kita, dalam apapun yang kita hadapi, haruslah kita tahu kemana kita datang. Dan haruslah kita mengerti Tuhan yang telah memberikan firman ini, Dia akan tepati firman-Nya ini. Datanglah dan bawalah semuanya kepada Dia. Maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Contoh yang kedua orang yang remuk hatinya adalah dalam 1 Samuel 1 ayat 15-16, seorang ibu Hana. Dan dia adalah seorang yang remuk hatinya. Karena dia menikah dengan Elkana suaminya, dia perempuan yang mandul, tidak memberikan anak. Maka suaminya mengambil istri yang lain penina dengan tujuan untuk mendapatkan anak. Dan saudara, istrinya yang kedua ini menghina Hana. Dan Hana ini juga dilihat oleh orang Israel bahwa dia adalah aib. Karena wanita yang tidak melahirkan di tengah keluarga di Israel itu adalah satu aib. Nah, remuklah hati Hana ini. Di sini banyak wanita, saudara. Kata-kata sedikit saja. Ejekan, hinaan, merendahkan, pelecehan. Itu membuat wanita itu bisa terluka. Tapi kita lihat di sini Hana ini dia datang di Silo dan dia berdoa, dia adu kepada Tuhan, dia mengadu kepada Tuhan. Nah, Hana ini dia mengalami keremukan hatinya berkaitan dengan nasib malangnya. Kalau tadi dengan kegagalan tanggung jawab Yosua. Hana ini dengan nasib malang karena di Alkitab hanya disebut beberapa wanita, semua yang mandul. Antaranya kita bisa melihat adalah Sarah, istri Abraham. Kemudian Ribkah, istri Ishak, anak Abraham. Kemudian dia ini Hana. Kemudian di Injil Lukas, Elisabeth, istri Imam Zakaria. Ini adalah nasib malang nih saudara. Itu udah seperti kalau orang sana katakan takdir kepada dia. Udah gak akan bisa dia merubah nasibnya. Seperti itulah memang itu yang menjadi bagian. Jadi dia menangis, dia meratapi karena merasa dirinya malang. Nasibnya itu malang. Dan dia bawa kepada Tuhan. Dia menangis saudara. Waktu Elkana bawa dia ke Silo untuk beribadah. Semua orang sudah keluar dari bait Allah. Hana tidak mau tinggalkan bait Allah. Dia terus berdoa. Dia meratap, hatinya remuk. Hari-hari harus makan hinaan, ejekan, pelecehan dari penina, itu madunya, dari orang-orang banyak, dari keluarganya. Kamu wanita sial, kamu wanita pembawa bencana, dan sebagainya. Saudara bisa bayangkan itu. Hancurnya hati Hana itu berkaitan dengan nasibnya. Maka dia mengadu semua kepada Tuhan. Dia hanya diam,
doanya, air matanya, mulutnya komat kamit seolah berkata begini, Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku? Kenapa Engkau izinkan aku mengalami seperti ini? Nasibku malang sekali, nasibku sial sekali seperti ini Tuhan. Aku tahu Engkau bisa mengubah. Tolonglah aku Tuhan. Jangan aku tiap hari makan ejekan, makan aduh hinaan ini Tuhan. Aku gak kuat nih Tuhan. Dia nangis, dia nangis. Eli yang jadi imam di situ masuk ke Baitul. Loh, wanita ini dari tadi dia berdiri, dia komat kamit. Wah mabok, jangan-jangan masih pagi ini. Lalu dia datang Imam Eli ini dan berkata kepadanya, hai ibu, berapa lama kelakuan mau seperti ini? Ini bait Tuhan. Kamu terlalu banyak minum anggur sampai mabuk begini. Buka mata lah Hana. Dia berkata Nabi, Imam, aku bukan seperti yang kau sangka. Aku perempuan pemabuk, bukan. Tapi aku adalah perempuan yang bersusah hati. Lalu dia ceritakan semua. Eli mendengar itu, Eli berkata, pulang sekarang. Engkau sudah bercerita kepada Allah Israel, pulang. Tahun depan engkau akan mendapat anak. Saudara, dibilang nasib malang, banyak jenisnya dalam hidup ini, saudara. Entahkah itu untuk satu kebutuhan, rencana, cita-cita yang tidak terkabul, dan sebagainya. Atau mungkin sudah dilihat sebagai seorang yang bernasib malang oleh orang lain. Itu kadangkala kita menjadi buah bibir, hinaan, ejekan, dan kita merasa sakit karenanya. Sekali lagi kesempitan kita itu menjadi kesempatan Allah. Hana dia tidak kemana-mana, dia bawa kepada Tuhan. Banyak orang menghadapi seperti ini bukan lari kepada Tuhan, tapi kepada yang lain. Dari Tuhanlah kita akan mendapatkan jawaban pertolongan. Tuhan akan menyatakan dirinya. Kalau hati kita itu remuk dan kita meredakan diri, kita bawa kepada Dia. Maka Tuhan akan menyatakan dirinya. Satu penyebab lagi, orang bisa remuk hatinya. Saya ajak saudara kita buka ini dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51 ini tentang Daud. Coba kita baca pada ayat yang ke-19. Mazmur 51 ayat yang ke-19 bunyinya begini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud. Dan kalau kita baca di di ayat 1 pasal 51 ini saudara. Ini adalah Mazmur yang ditulis ketika Daud jatuh berbuat dosa berzina dengan Batseba. Dan rupanya saudara sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan. Sebagai seorang yang peka rohaninya. Dan ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, Tuankulah orangnya. Maka hancurlah hati Daud. Ini adalah hati yang hancur karena dia mau bertobat, saudara. Menyadari kesalahannya. Dia tidak bertahan dalam dosanya. Dan tidak terus merasa benar dengan perbuatan dosanya. Tapi hancur hatinya karena menyadari kalau kita baca. Kepadamu Tuhan aku sudah berdosa dengan perbuatan ini. Ampuni aku, jangan ambil rohmu. Bangkitkan kembali kegirangan selamat yang daripadamu. Seseorang bisa hancur hatinya kalau dia berbuat dosa. Tetapi itu kalau orang itu peka. Ada orang yang buat dosa ya biasa-biasa aja saudara. Gak pernah dia merasa bahwa dirinya bersalah, gak pernah. Ada yang seperti itu. Sudah tertipu terlalu jauh dengan dosa. Tapi orang yang sadar saudara. Allah kita adalah Allah yang disebut sebagai Yehova Sidkenu. Kata Sidkenu artinya Allah kebenaran. Dan saya nggak bisa kalau diajak orang untuk lakukan hal yang bohong. Nggak bisa saudara, nggak boleh, itu nggak boleh. Karena Tuhan mengajar kita untuk lakukan dan katakan yang benar. Dan nah itu yang harus kita kerjakan. Saudara, jadi Allah kita adalah Allah kebenaran. Kalau kita peka dan kita telah kepekaan itu bisa terbangun karena kita selalu membangun hubungan, kita ibadah setia, kita membangun persekutuan dengan Dia, maka kita akan memiliki kepekaan hati. Nah, kepekaan itulah
yang menyebabkan ketika kita melakukan perbuatan salah dan dosa, kita segera, aduh Tuhan, aku sudah lakukan yang salah. Nah, waktu kesadaran itu datang, alarm itu datang dalam hati nurani kita. Bagaimana perbuatan kita? Itu penting. Daud segera merendahkan diri. Nah, kalau kita sudah lakukan yang salah, tapi kita masih bertahan bahwa kita benar. Nah, saudara di situ tuh. Lama-lama kita menjadi kebal. Nggak ada lagi kepekaan. Walaupun udah berbuat dosa yang besar sekalipun, kita masih tetap merasa benar. Hati-hati, tiba-tiba nanti Tuhan akan datang dengan hukuman yang rusaklah kita. Salah satu contohnya adalah Saul. Daud beda dengan Saul. Dan kalau ditinjau dosa menurut ukuran pandangan kita manusia, dosa Daud jauh lebih besar daripada Saul. Kenapa? Saul itu dosanya dosa gengsi dan keras kepala, saudara. Dia gak mau dengar yang diperintahkan Tuhan, dia mau jalan sendiri. Kalau Daud dosanya memakan korban, mati Uria. Dan ada korban zina juga di situ kan. Itu dosa Daud sudah jauh lebih besar daripada Saul. Tapi kenapa Allah bisa menerima Daud daripada menerima Saul? Karena Saul ini dia dosanya adalah tadi kebebalan, keras hatinya. Gak bisa diajar, dia gak mau dengar yang dikatakan oleh Tuhan. Dia merasa bahwa kebenarannya itulah yang dia harus pegang. Maka disitulah Saul ditolak oleh Allah. Kalau seseorang dia selalu merasa dirinya benar, ya susah. Gak akan bisa dituntun oleh firman Allah. Tuhan tinggalkan Saul. Saul mati dalam kondisi di mana dia adalah orang yang ditinggalkan oleh Allah. Dia mengalami itu dia mati dengan bunuh diri, setelah itu Saul. Jadi kita lihat ini, 3 kondisi di mana seseorang bisa remuk hatinya. Pertama adalah karena dia mengalami kegagalan. Kegagalan entah apa saja yang dihadapinya, pekerjaannya, usahanya dia gagal. Yang kedua adalah karena nasib malang, dia gak bisa mengubah nasibnya, itu udah menjadi bagian dia. Lalu yang ketiga adalah karena dosa, seseorang bisa remuk dan dosa ini tentu saudara yang berbuat dosa ini adalah orang yang peka. Dan dia menyadarinya. Maka ketika seorang itu remuk hati, dalam keremukan hatinya, dia datang kepada Tuhan. Dia meminta Tuhan akan menolong kepadanya. Tuhan akan menyatakan diri kepadanya. Itu yang kedua. Tadi kita melihat bahwa Allah menyatakan dirinya lewat waktu yang tenang bersekutu dengan dia dalam ibadah seperti saat ini. Dan yang kedua di sini, Allah menyatakan dirinya saat hati seseorang itu remuk dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Allah menyatakan dirinya lewat apa lagi? Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang sering kali kita dengar dan saya sering kali mengutip ini. Kita baca ayat yang ke-21 perkataan Yesus kepada murid-murid. Ayat 21 dan 23 bunyinya begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Jelas kita lihat di sini, kalau kita mengasihi Tuhan, dengan cara apa kita mengasihi Tuhan? Dengan kita mengasihi firman-Nya, yaitu kita menerima firman itu dan kita melakukannya, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan kita mengasihi firman-Nya. Maka di sini Yesus katakan kalau kita mengasihi Dia dan firman-Nya itu, Dia akan datang menyatakan dirinya bersama dengan Bapa dan tinggal di dalam hidup kita. Kita dengar firman Tuhan siang ini. Saudara baca firman. Kalau saudara baca Alkitab itu bagus sekali. Baca tiap hari saudara. Terus saudara baca itu firman Tuhan. Pertanyaannya adalah seberapa ingin hati saudara menerima firman itu? Seberapa besar, seberapa luas hati saudara menyambut firman Tuhan itu. Lalu seberapa luas hati kita
menginginkan mau memegang firman itu. Dan yang lebih penting lagi, seberapa jauh dorongan hati kita untuk melakukan firman itu. Kita yang harus menjawabnya. Kita banyak dengar firman, tidak ada gunanya kalau hati kita tidak menerimanya. Apalagi kalau firman itu mengoreksi diri kita. Firman itu menegur kesalahan kita. Kan kebanyakan umat Tuhan mendengar firman Tuhan itu tentang berkat. Itu yang dia ingin. Tapi kalau sudah berbicara tentang dosa, sudah berbicara tentang hal-hal yang menyimpang, yang sudah menjadi kebiasaan kita ditegur, biasanya kita tidak akan menerima itu, saudara. Firman Tuhan keseluruhan, bukan hanya soal berkat dan janji. Tapi juga berbicara dia memperbaiki hidup kita. Termasuk kelakuan kita yang salah. Kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Firman Tuhan akan menegur kepada kita. Sehingga Tuhan akan tinggal dalam hidup kita. Kita akan bisa merasakan satu kehadiran Tuhan yang begitu nyata saat kita mengasihi firman. Hidup sesuai kehendaknya. Kita akan bisa merasakan betul bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Karena apa saja yang kita kerjakan di sana. Kita bisa melihat interaksi Tuhan nyata di dalam setiap langkah kita. Saat kita mau melangkah di yang salah, dia akan tegur ingatkan kita. Itu akan terasa, saudara. Dan saat kita melakukan apa yang benar, dia kuatkan kita. Dan saat kita lupa, dia ingatkan kita. Karena kita mengasihi firman. Kita selalu tertarik kepada firman. Bukan saja kepada hal-hal janji dan berkat. Tapi juga kepada hal yang Tuhan mau supaya kita berubah dan kita siap untuk itu. Lalu kita juga mau menerima dan kita juga mau taat kepada firman Tuhan. Demikian ketiga hal ini. Biasa ada dalam persekutuan yang dekat dengan dia. Dan kita bisa mengalami akan kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan, jawaban, pertolongan, menghadirkan mujizat, dan menghadirkan perkara-perkara yang besar untuk kita nikmati dalam hidup ini. Dan naikkan pujian itu, ku ingin menikmati. Tolong. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Nikmati mari kita berdiri bersama-sama, naikkan pujian ini. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan. Alami penyataan dirinya secara pribadi. Dapat kita nikmati lewat hidup ini. Mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat mas nikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat mas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati
menikmati di setiap waktu kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kegagalan kamu. Lagi katakan menikmati. Oh, menikmati Tuhan. Dengan hormat Bapak Robi Pinardi maju ke depan untuk berdoa. Bapak Robi Pinardi. Di setiap waktu kau berada. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kegagalan kamu lihat. Terima kasih.
Saya serahkan. Tes. Puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan berkat firman Tuhan bagi seluruh jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati dalam segala hal. Sebentar kita akan menjalankan persembahan 1 dan 2 diambil di tempat ya. Petugas kolektan mempersiapkan diri. Atas persembahan saudara-saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan berita gereja. Tak terasa atau bulan depan udah bulan April ya. Bulan depan tanggal 2 April ada ibadah Jumat Agung ya. Kita semua kembali lagi beribadah hari Jumat tanggal 2 April. Jam 10 pagi di tempat ini. Kita ingatkan juga kepada saudara-saudara kita yang lainnya, saling mengingat, telepon ya, biar boleh mereka juga dapat datang bersama-sama dalam ibadah Jumat Agung. Yang bertugas dalam ibadah Jumat Agung, pujian Saudari Deborah, singer Saudara Ranap, Ibu Mia, Saudari Natalia, Saudari Sylvia, LCD Saudari Nicole, Sound Bapak Cinsin, penyambutan Saudari Fioni dan Saudari Sondang, kolektan Ibu Paat, Ibu Rubiarsi, Ibu Teti dan Ibu Reta. Dalam ibadah Jumat Agung kita ada perjamuan kudus ya. Kita ingatkan kepada saudara kita boleh sama-sama ambil bagian dalam ibadah Jumat Agung. Ini berita gereja untuk minggu depan. Kita sama-sama akhiri ibadah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur Tuhan sudah pimpin ibadah kita hari ini.
kami menghormati Engkau. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kebaikan-Mu senantiasa dapat kami nikmati di sepanjang hidup kami. Kasih-Mu yang kekal atas kami dan kesetiaan-Mu yang tidak berubah. Kami ada oleh karena anugerah-Mu sampai kepada saat ini. Terima kasih Tuhan. Biar lewat ibadah yang telah dikerjakan, pujian, pelayanan, penyembahan, korban, menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di pemandangan Tuhan. Ingatkan kami senantiasa, sadarkan kami, dan biarlah Engkau baharui jiwa hati kami untuk senantiasa memiliki sukacita, memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih untuk ibadah Engkau telah pimpin dari awal sampai akhirnya. Kami berdoa bagi umat-Mu yang berhalangan, tilik seberapa banyak mereka dengan kesibukan mereka. Tuhan tolong, yang sakit jamah sembuhkan mereka lagi. Yang ada dalam pergumulan dengan persoalan yang dihadapi, dalam ujian pencobaan, beri pertolongan Tuhan nyata bagi mereka. Biar mereka tetap maju dan setia iring kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang telah jauh, kembalikan lagi mereka. Bahkan Tuhan pakai setiap umat-Mu menjadi saksi-Mu, akan membawa terang ke tengah keluarga, kepada kenalan, kepada orang banyak. Mereka boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu, sebab keselamatan hanya ada dalam Engkau saja. Kami terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia, selamatkan seluruh bangsa ini. Biar bangsa ini boleh mengenal dan percaya kepada-Mu. Tuhan, berkatilah Indonesia. Kami berdoa untuk kelompok radikal intoleran dan kelompok-kelompok yang ingin mendatangkan kekacauan. Tuhan, cegah jalan-jalan mereka. Batalkan segala niat mereka, bahkan Engkau jamah hati mereka. Mereka pun juga boleh datang dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, untuk lembaga-lembaga negara yang ada, baik lembaga legislatif, yudikatif, DPR, MPR, pengadilan, mahkamah. Oh Tuhan, kiranya Engkau akan menggenggam hati mereka, sehingga mereka mau menjalankan bagian tanggung jawab mereka dengan hati yang lurus, semata-mata ingin melakukan apa yang baik, mendatangkan keadilan, keamanan dan sejahtera bagi seluruh bangsa ini. Dan bagi kami gereja mau ada kebebasan dalam berbakti, memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Berdoa untuk situasi kondisi berkaitan dengan pandemi yang masih berlangsung. Tuhan campur tangan, vaksinasi yang dilakukan, Tuhan berkati dan Engkau yang sempurnakan, sehingga wabah ini boleh segera berlalu. Ada keleluasan bagi kami melakukan aktivitas hidup kami dan melakukan tanggung jawab kami, khususnya kami dapat lebih lagi melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiliklah umat-Mu yang beribadah bersama, mereka akan beribadah via streaming juga. Tuhan, kami telah datang kepada-Mu, kami pegang janji firman-Mu, ada berkat bagi orang yang beribadah. Sebab itu berkatilah jemaat-Mu, kerja, usaha, kebutuhan nafkah, mata pencarian mereka, pendidikan mereka, bahkan masa depan, kerinduan hati mereka. Tuhan berkati iman rohani mereka, bertumbuh dan menjadi dewasa, kokoh, kuat di dalam Engkau, dan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Usai ibadah ini kami akan kembali. Tuhan pimpin sertai kami. Damai sejahtera-Mu menjadi bagian kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing, dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan, pengentaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku,
Ku